مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Itu minimal, berarti banyak baca. Jadi kurang istiqomah dia membacakan ayat-ayat kursi. Yang kedua, kalimat-kalimat isti'adzah, kalimat perlindungan. Dia pun istiqomah membaca kalimat perlindungan. Memang ini gak boleh. Saya pun gak paham elektronik. Saya buat materi masalah nanti ini itu gak paham. Kurang belajar juga komputer. Nah itu kita apa juga bingung kan? Ngomong apa ini? Mudah-mudahan bisa juga karena beda laptop saya di sini tidak akan hancur. Oh, mudah-mudahan saya. Enggak, jangan bisa. Kalau sekalian, kalau selesai pada terbit ya. Dalilnya, nah ini pengantar tadi. Di otak kita berbeda mana rukyah. Ketika berangkat kata rukyah ada yang senang, tak senang, ada yang senang, ada yang tak senang. Ngapain mungkin? Tak boleh disuruh betul. Ya, ini ekspresi ketika mendengar kata rukyah. Ada bu ya? Ada yang senang, tak senang, ada yang bingung. Ada yang bingung lah? Ada kan? Sama. Oke. Nah ini pemahaman rukyah di masyarakat. Rukyah itu pasti kesurupan, pasti muntah, pasti gangguan jin, pasti sihir. Ya. Oke. Dan kita bicara perhatikan sekalian. Rukyah itu artinya meniup dalam mohon perlindungan, meniup. Jadi kalau mohon maaf ada pengobatan begini, itu namanya rukyah. Kalau datang tanda kutip ya ke orang pandai, orang paranormal gitu nggak? Datang kasih air, itu rukyah. Makanya betul rukyah itu ada yang syirik, tak syirik. Nah kita akan belajar hari ini bagaimana rukyah yang tidak syirik, berarti rukyah yang syar'i. Kemudian Imam Ibnu Asir, bacaan mantra atau mantra-mantra ya. Ini kita pengertian dari para ulama. Yang dibaca untuk orang yang terkena gangguan seperti demam. Nah demam, ada demam nggak? Berarti kalau kita demam rukyah itu pengertian. Dan keserupan serta gangguan lainnya. Ini pengertian dari segi bahasa. Ya. Kemudian pengertian dari segi istilahnya ini. Ya perhatikan, rukyah pada hakikatnya adalah berdoa dan bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mohon kesembuhan, perlindungan dan hilangnya gangguan dari badan. Orang yang sakit berarti memohon sembuh. Orang yang gangguan berarti mohon hilangnya. Orang yang sehat berarti minta Kenapa? Karena 24 jam syaitan itu ganggu kita. Dari ibadah, dari segi muamalah, kerjanya bolos, nepotisme, korupsi, gak jujur, bohong, ganggu dari kerja. Dari segi rumah tangga ganggu, wudhu ganggu, makan ganggu. Yang makan pakai tangan kiri, gak baca bismillah, ganggu juga. Jadi setan itu suka ganggu 24 jam. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau syaitan tidur, maka kalian bisa istirahat dari gangguan. Jadi setan tuh gak pernah berhenti tidur, artinya gangguan terus gantian buat kamu. Dalam surat Fatir ayat 6. Ya. Inna lakum aduwwan fattakhidhu aduwwan. Jadikan dia musuh. Berarti kita perangi. Berarti dengan cara peranginya salah satu perangi setan dengan kita senantiasa istiqomah untuk melakukan rukyah mandiri. Rukyah itu bukan berarti dengan bacaan satu, tapi bacaan sesuai dengan kondisi. Kemudian, nah ini rukyah adalah pohon perlindungan atau ayat-ayat, zikir-zikir dan doa-doa yang dibacakan orang yang sakit. Ini Imam Ibnu Hajar itu yang sakit apa? Bisi umum. Berarti yang sakit pinggang, sakit kepala, berarti dibacakan ayat itu. Oke, lanjut ini sama. Ya. Dalam Al-Quran ada nggak kata-kata rukyah? Ada. Surat Al-Qiyamah. Kalla idza balagatit taraqiyya wa qila man raq. Raqin adalah orang yang merukyah. Taraqi
bahasa Arab. Namun pengertian dari terjemahan dari Al-Quran, apabila nafas seorang tahan berdesak sampai ke kerongkongan. Jadi ruqyah itu dari tiupan. Itu ruqyah. Nah, orang yang meniup namanya roqi, meniup. Tapi kalau meniup saja, dukun pun meniup. Misalnya bapak sakit dijampe-jampe, jampe-jampe halupa, tidak lupa. Nah, itu ruqyah. Tapi kalau yang ruqyah syar'i itu berarti bacaannya. Ya, kita lihat ciri-ciri ruqyah. Tadi saya bilang ruqyah itu ada dua, ada ruqyah syirki, ada ruqyah syar'i. Ruqyah syar'iyah berarti sesuai dengan syariat Allah, sunnah Nabi SAW. Dalam kitab Fathul Bari syaratnya 3. Jadi nanti kita bisa melihat orang itu meruqyahnya syar'i atau syirki, atau saya melakukan ruqyah ini syar'i atau syirki. 1. Bacaannya adalah kalam Allah. Ya, kalam Allah yakni Al-Quran atau kalimat thayyibah. Namun sekalian perhatikan cara membacanya, terdengar dengan jelas agar tidak fitnah. Jadi kalau ada yang meruqyah begini sekalian, ruqyah bukan syar'i atau tidak? Kenapa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Kalau begitu, pelit, misalnya tanda kutip, ada ustaz yang meruqyah, satu ustaznya pelit, nggak mau berbagi ilmu, betul? Yang kedua akan terjadi fitnah. Fitnahnya apa? Kita nggak tahu apa yang dibaca, betul? Itu maksud syarat. Yang kedua, syaratnya juga tartil, penuh dengan adat. Tartil dia katakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas katakan tartil. Saya ada video orang Syiah meruqyah tapi nggak tartil dengan bacaan surat jin, nggak tartil, rusak juga Pak. Terdengar nggak? Terdengar. Tartil nggak? Surat Al-Fatihah tadi nggak tartil, nggak sah juga. Berarti bukan sunnah. Atau penuh dengan adat. Saya contohkan, ada ibu-ibu yang meruqyah anak kecil, yang meruqyahnya kesurupan, ibunya kesurupan. Saya tanya, bagaimana cara meruqyahnya? Malam-malam ada bayi yang menangis, tiba-tiba dia langsung meruqyah. Kenapa? Yang meruqyahnya langsung kesurupan. Kenapa? Pakai rok pendek, nggak pakai kerudung, kesurupan. Nah, jadi jinnya balik. Jadi kalau meruqyah tidak dengan adab, satu, ya maka dia akan rusak ruqyah. Berarti bukan ruqyah syar'i. Yang kedua, ruqyah itu harus dengan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu bahasa Quran, Quran itu bahasa atau bahasa non-Arab yang tidak menyekutukan Allah. Ya. Namun hati-hati sekalian meruqyah dengan bahasa Arab. Karena banyak penipuan. Meruqyah dengan bahasa Arab karena nggak tahu maknanya, yang diruqyah ya dia buat. Nah, contoh seperti ini. Ini ruqyah juga, tapi ruqyah dengan tulisan. Ya. Atau dia tak tahu maknanya. Ya. Ini kalau tahu artinya, wah luar biasa. Ini jorok, udah nggak usah artikan anak-anak. Intinya hati-hati dengan bahasa Arab. Saya waktu ke Jembatan 6 ada doa bahasa Arab, tapi itu bukan dari Al-Quran. Itu adalah dari kitab agama lain, dari bentuknya bahasa Arab. Tulisannya doa selamat, tapi bahasa Arab semua. Ketika kami di Pulau Amang 2016, ketika kami belajar di sana untuk dakwah sana, itu ada doa keselamatan, tulisannya bahasa Arab. Pas kita terjemahkan, innalillah, itu bukan kita kepada Allah. Ya Ruhul Qudus. Wah, itu luar biasa, saya mengerikan. Hati-hati dengan tulisan, dengan doa bahasa Arab. Jadi eloknya bagaimana? Kalau ada doa bahasa Arab, kalau dikasih doa minta terjemahnya. Nah, ya. Bagus lagi minta asal doanya, lebih kritis. Jadi jangan asal mau dikasih doa bahasa Arab. Bukan berarti kita nggak hormat kepada Ustaz. Saya mengingatkan kalau dikasih doa, bisa doa kesembuhan, minta artinya. Syukur-syukur minta sumbernya supaya jelas. Ini namanya kritis, namanya orang berilmu, bukan asal telan. Karena hati-hati hari ini sudah banyak bahasa Arab atau bacaan-bacaan yang justru maknanya merusak. Contoh gini, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwalladzi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu
Masya Allah qadiran abad. Ini baca rukyah. Ini saya temukan 2016 di Batu Aji, di Rufron. Kami dengan edukasi dunia. Ada baca rukyah saya begini, kayak dulu saja. Ternyata di kepanasan ketika dibacakan ayat rukyah murni. Ayat Al-Quran, dia baca rukyahnya begini katanya. Saya tanya, geni itu artinya apa? Api. Api. Siapa yang cipta dari api? Jin. Jadi dia rukyah itu baca saya bilang, rukyah syar'i itu murni dari bahasa Arab. Kalau geni itu bahasa Arab, berarti namanya campuran. Kalau bahasa dicampur nggak apa-apa. Ini bahasa Al-Quran campur-campur. Oke. Jadi hati-hati di tulisan bahasa Arabnya. Ini dibaca 4.000 kali. Ternyata jin sumpah Musa yang datang. Ini karena zikir minta ketenangan. Bukan ketenangan yang ada, tapi jin. Nah, yang ketiga, syaratnya rukyah itu adalah bahwa hadirkan keyakinan baca rukyah tidak berpengaruh dengan sini, tapi berpengaruh dengan kuasa yang masuk. Artinya apa sekalian? Kita hanya ikhtiar, hanya sebagai ikhtiar melakukan asbab rukyah selesai. Ya, kita baca rukyah sesuai dengan syariat Allah, sunnah Nabi Sallallahu. Cari ridha Allah, bukan mencari kesembuhan. Cari ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, selesai urusan. Ya. Dan hati-hati ketika ada yang rukyah begini. Maka dalam prakteknya cari ridha Allah. Cari ridha Allah dulu. Kalau Allah sudah ridha, urusan beres. Hari ini banyak mengatasnamakan rukyah caranya begini. Berkhalwat, menyentuh wanita bukan mahram, dengan kedengaran dan azimat, terawih mahal, salat yang tidak sesuai dengan syariat, bukan 7 macam macam. Rukyah bahasanya rukyah. Nanti kita lihat bagaimana para tanda kutip para ulama mereka menjual nama rukyah. Ada contoh seperti ini. Ini berhalwat dari jelas. Nah, perhatikan ini. Nah, ini contoh. Ini contoh sekalian tadi. Menjual rukyah di mana ini? Nah, dulu di cara merukyah, perhatikan di sini. Rukyah berlimpah rizki, rukyah buka indra kanan, rukyah kanan. Ini rukyah. Bahasanya rukyah. Satu langsung tarik 1 juta. Ini hati-hati. Jadi banyak yang merukyah menjual kata-kata rukyah di online. Ya, rukyah buka aura, rukyah supaya usahanya lancar. Hati-hati. Caranya bagaimana dulu? Kalau cara sudah patok, rukyah untuk lancar usahanya 1 juta. Nah, rukyahnya buka indra keenam. Gak ada indra keenam. Dalam ilmu biologi ada panca indra. Gak ada indra keenam. Ya, misalnya apa? Yang orang-orang yang taruh kiyosi atau membuka indra keenam. Gak ada indra keenam. Adanya indra dokumen, indra setiawan, ya. Indra. Nah, ini perhatikan. Mereka namanya klinik Nabawi, berarti klinik Syariah. Tapi untuk buka indra itu 2 sampai 3 kali pertemuan, 500.000 1 kali pertemuan. Nah, jadi dia mengatasnamakan nama rukyah, mengatasnamakan nama Nabawi, tapi dia pada hakikatnya adalah dukun. Nah, ini kami dulu dari 2007 membongkar situs-situs perdukunan. Saya mengarukiah 2005. 2007 sudah mulai masuk asosiasi, mulai membongkar-bongkar. Yang mengatas rukyah kita catanya sesuai dengan syariat Allah. Kita edukasi ke masyarakat. Hati-hati. Contoh lagi di koran-koran. Nanti kan pengembangan dialog kita pakai rukyah tilawah, rukyah tentang usaha, rukyah pemijatan, rukyah telur rebus, rukyah berbolak-balik, rukyah rukyah banyak. Jadi sekalian yang ada di masyarakat itu karena masyarakat nggak tahu ya dibawa, maka kami bongkar. Kami edukasi masyarakat hati dengan rukyah. Maka betul dari masjid yuk kita rukyah mandiri. Tapi bagaimana rukyah mandirinya? Nah, ya. Jadi hati-hati dengan bahasa rukyah. Jangan ditelan mentah-mentah. Kita lihat dulu. Jadi syaratnya apa? Rukyah itu bacaannya Al-Quran, terdengar jelas. Dah. Berarti selain itu hati-hati. Prakteknya juga hati-hati. Dia nyentuh nggak? Kalau oleh orang lain menyentuh apa enggak? Nyentuh secara langsung atau tidak? Pakai syarat-syarat atau tidak? Nah, ini ada. Ya. Nah, berarti, nah itu bakti gelar Nusantara gelar rukyah. Judulnya apa?
pelatihan reiki, mediasi, nafas orang belum buka indra sana. Rata-rata kalau misalnya di Batam misalnya ada namanya IPN, Ikatan Paranormal Nusantara. Nah, salah satunya yang ditargetkan saya dibunuh 2014. Alhamdulillah masih hidup hari ini. Karena saya saat isi kajian di radio, saya kasih judul membongkar penuh perdukunan di Indonesia. Ternyata mereka menggunakan nama agama untuk meraih keuntungan pengobatan. Nah, dengan cara seperti contohnya ruqyah. Karena ruqyah udah di TV, akhirnya banyak peruqyah ngakunya, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Sekali ruqyah 500.000, sekali ada dibantu lagi sekali ruqyah 800.000. Hanya ada 2018 kita sudah laporkan ke MUI, ada sudah tutup. 13 klinik ruqyah tanda kutip dari 2014 sampai 2018 akhir sudah laporkan ke polisi. Alhamdulillah, karena dibuka kasus-kasus di Batam ya, di Batam 13 itu. Ini kerjaan kami memang ya suka bukan usil, menyelamatkan masyarakat dari praktek ruqyah. Kami datangi, kita tanya-tanya, baru berdiri pasien, kita rekam, laporkan ke MUI, kata MUI gerak. Enggak berbuat juga lapor polisi. Kenapa? Melecehkan agama. Ya, ada. Jadi bagaimana? Ya kita harus belajar ruqyah mandiri. Kembali kepada pengertian secara umumnya bahwa ruqyah itu adalah jadi secara kesimpulan ruqyah itu adalah berdoa kepada Allah. Kalau berdoa boleh nggak dengan bahasa Indonesia? Boleh. Berdoa kepada Allah yang bacaannya dari Al-Quran, kalimat thayyibah, berarti Al-Quran. Kalimat thayyibah bagaimana? La haula wala quwwata illa billah, subhanallah, la ilaha illallah. Itu ruqyah. Doa Rasulullah. Nanti bahasa Arab ya. Atau doa kita sendiri dengan tata caranya tidak melanggar syariat. Doa kita sendiri. Tadi kan ruqyah itu minta kesembuhan dari sakit demam. Ibu sekarang sakit demam. Ya Allah, Engkau lah yang menyembuhkan sakit demam ini ya Allah. Sembuhkanlah sakit demam ini ya Allah. Itu bahasa apa? Doa minta kepada siapa? Boleh nggak begitu? Boleh. Jadi ibu kalau ada masalah sakit doa itu ruqyah. Sebenarnya ibu sakit kepala. Ya Allah, sembuhkanlah sakit kepala saya ya Allah. Ya Allah, Engkau lah yang menyembuhkan ya Allah. Itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Minta kepada siapa? Kepada Allah. Minta apa? Minta supaya kepalanya disembuhkan dari sakit. Kalau dengan doa Rasulullah ada. Tata caranya tidak melanggar aturan. Melanggar aturan enggak? Ya Allah, saya sakit dada saya ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Itu doa apa? Itu ruqyah. Jadi kalau itu sakit kaki, sakit kaki ruqyah. Ya. Nah, kalau ruqyah mandiri ini saya hanya sekilas saja dulu sampai jam 6 lewat 5 ya, dan 10. Sedikit lagi ya. Boleh lanjut. Nah, sedikit lagi ya. Nah, sekalian, bagaimana agar sembuh setelah ruqyah? Ada orang yang nggak mau diruqyah lagi saja ruqyah. Ya, kapok di ruqyah. Nah, ini banyak seperti itu. Berarti ruqyahnya tidak benar. Kapok di ruqyah, nggak mau diruqyah lagi, makin gangguannya makin banyak. Ada. Nah, tips bagaimana agar sembuh setelah ruqyah, betul-betul sembuh. Nggak ada gangguan lagi, sakitnya sementara itu. Berarti yang pertama, syaratnya ruqyah itu ada 2. Pertama, bersih hati. Yang kalau ibu diruqyah oleh orang, berarti yang ruqyah bersih hati. Niatnya karena Allah, tak boleh ini tidak boleh. Berarti kalau meruqyah diri sendiri, berarti harus bersih hatinya. Yang kedua, mencontoh Rasulullah. Caranya mencontoh Rasulullah. Kalau mau doa Rasulullah. Ada nanti saya kasih tahu. Ya. Bersih dari apa? Dari bersih hati. Nah, penyakit hati sekalian. Kenapa? Tadi kan ruqyah itu doa. Perhatikan pernyataan yang membuka ini. Doa akan tertolak, hidup terasa sempit dan penyakit akan bertambah banyak serta jauh dari rahmat Allah jika hati penuh dengan kotoran. Makanya wajar diruqyah 1000 kali pun kalau masih ada dendam, masih syirik kepada Allah, masih nifaq, cinta dunia, takut mati, ada hasad, khianat, ujub, gak akan sembuh-sembuh. Ada gak? Ada. Ketika diruqyah, ada ibu-ibu 15 tahun. Ini contoh. 15 tahun dia sakit kepala.
Katanya udah diruqyah, udah dibekam, udah hebat. Saya tanya, ibu udah diruqyah sama ustaz mana? Ustaz Fulan, Ustaz Putih. Bagus semua ustaznya, pasti benar ruqyahnya. Pertanyaan saya, ibu mohon maaf, masih dendam nggak? Nggak ada dendam ustaz, tapi kalau ingat suami saya marah. Gimana? Sembuh-sembuh. Saya sampaikan, mau diruqyah mereka Jibril, karena kau tiba ini pernyataannya. Mau diruqyah mereka Jibril sekalipun, kalau ibu ada dendam, nggak akan sembuh-sembuh. Kenapa? Dendam itu yang menghalangi doa kita. Jadi kalau bapak ibu mau diruqyah sembuh, setelah ruqyah balik sembuh, yuk sama-sama bersihkan hati dari penyakit-penyakit itu. Ini penyakit hati juga. Karena kata Nabi, kalau hatinya sehat, maka jasad akan sehat. Hati sehat, setan nggak mau di tempat yang bersih. Lalat mau nggak di tempat yang bersih? Lalat mau lihat tempat kotor, di sampah ada kotoran pasti ada lalat. Kalau rumah kita ada lalat, berarti ada yang kotor di rumah kita. Setan itu makhluk yang buruk, gak suka buat gangguan. Berarti dia nggak akan dekat kita kalau kita bersih hati. Kenapa setan takut dengan Sayyidina Umar? Ya, bukan dengan tulisan Umar Al-Faruq. Ada salah paham. Ditulis di dinding Al-Faruq, Umar Al-Faruq. Kenapa tulis? Setan aja pak, jin takut dengan Umar. Bagaimana tulisan? Ya, bukan dengan tulisan Umar Al-Faruq. Setan takut dengan tauhidnya Umar Al-Faruq, dengan kebersihan hatinya Umar Al-Faruq, bukan dengan tulisan Umar Al-Faruq. Ada mana? Saat saya mungkin datang ke ibu, Ustaz tolong ruqyah suami saya ini karena gangguan, supaya dia tanggung jin saya pikirkan. Masih masuk ya? Itu apa tulisan apa? Tulisan Umar Al-Faruq dari simpulan katanya supaya jin gak masuk rumah. Mau ibu tulisan Umar Al-Faruq satu rumah itu gak masuk. Kalau di dalamnya tidak ada sholat, tidak baca Quran, tidak ada doa pada. Ini keyakinan-keyakinan yang salah di masyarakat di sana, di sini sama kayak kursi didirikan di pintu. Kenapa? Supaya jin gak masuk. Mau saya sampaikan, mau tempel kursi satu rumah pun tetap jin masuk. Kalau ahli rumahnya tidak sholat, tidak baca Quran, tidak zikir, tidak tahu kepada Allah. Ya? Nah ini. Nah karena orang yang punya hatinya bermasalah, maka ini contoh kasus sedikit. Ini orang yang punya dendam, maka dia memiliki penyakit jantung, hipertensi, masuk. Ini penelitian dokter. Hati sakit hati, dendam, sakit kepala. Maka mohon maaf kalau kepala nggak sembuh-sembuh, cek hatinya. Yuk sama-sama kita cek. Ada apa? Apakah kita kurang syukur kepada Allah? Ya, nggak lama. Kenapa syaitan ini musuh kita? Jangan undang setan ke dalam rumah kita. Nah, penyebab setan, kenapa setan menguasai kita? Penyebabnya cuma dua saja. Penyebabnya cuma dua, setan menguasai kita. Pertama, kata Allah apa? Innama sultanu 'alal ladzina yata'allawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Setan itu menguasai kita kalau kita ikuti setan. Mengikuti setan. Cara makannya makan setan, tangan kiri. Setan makan dengan tangan apa? Tangan kiri. Ya kan? Berarti kalau kita masih pakai tangan kiri, berarti setan kuasai kita. Hati kita dendam, ujub takabur, itu sifat siapa? Setan. Maka setan nggak bisa diusir. Maka setan mau diruqyah oleh malaikat Jibril sekalipun tak meruqyah. Bagus sekali ya. Kalau hati kita masih ada takabur, masih ada sombong, masih makannya tangan kiri sambil ngobrol, sambil jalan-jalan kayak binatang, nggak akan selesai. Kenapa? Allah sampaikan sesungguhnya kekuasaan setan itu hanyalah atas orang-orang yang mengambil setan jadi pemimpin, jadi contoh pemimpin. Dan orang syirik kepada Allah, masih mensekutukan Allah. Nah, contoh masih punya keyakinan karena itu dengan benda-benda. Dia yakin dengan ini, dengan itu, dengan masih yakin. Itu syirik kepada Allah. Jangankan dengan sekalian, dengan tulisan ayat kursi pun tadi meyakini yang salah. Setan itu takut dengan orang beriman yang membaca ayat kursi, bukan tulisan ayat kursi. Boleh membuktikan yang kesurupan, kasih Quran, nggak sembuh. Orang kesurupan kasih Al-Quran, sembuh nggak sembuh. Kenapa? Setan jin itu nggak takut dengan tulisan. Bisa jadi dia lebih hafal Quran. Bahkan bukannya tulisan. Kalaupun diruqyah ada yang hafal, ada yang lebih hafal. Setan bangsa jin takut dengan hati yang takut kepada Allah.
Berarti hati yang penuh dengan Allah, dia jaga keimanan, dia jaga istiqomah, dia jaga taat pada Allah. Bukan datang kesurupan di rukyah yang bisa, siapa yang bisa kursi udah baca, nggak sembuh. Kalau dia nggak istiqomah baca Quran, saya sampaikan, kalau pedangnya tumpul, nggak bisa memotong. Pedangnya diasah setiap hari, baca Quran setiap hari. Ketika ada problem, ambil baca Quran, maka jangan akan pergi. Nah, hari ini tanda kutip, ketika kita merukyah mandiri, kok nggak sembuh? Bisa jadi kita kurang istiqomah baca Quran. Nah, mau baca Qurannya seminggu sekali, ketika sakit dibaca Quran ini sembuh nggak bisa. Berarti baca Quran harus istiqomah. Makanya syarat-syarat perukyah pun ada berat. Syarat-syarat perukyah berat. Satu contohnya, dia hafal surat Al-Baqarah berapa juz. Ini kami punya syarat-syarat. Syarat perukyah satu, dia hafal Al-Baqarah. Yang kedua, minimal 2 juz setiap hari baca Quran. Bukan berarti berat, tidak. Karena supaya dia bagaimana dia mau menolong orang kalau dia nggak pernah baca Quran. Karena berukyah itu dengan bacaan Quran. Ya. Yang kedua, hatinya lebih takut kepada Allah. Ya. Dan dia tidak meyakini benar-benar seperti ini. Ya. Nah, ini contohnya saya katakan. Ini kan di rumah. Ini rumah di Batam, di Batam.